Shalom, perkenalkan kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami yang beranggotakan Tommy Saputra Utapea, Davis Bontor Samuel Napitupulu, Christine Laura Tarigan, dan Joyri Siotang. Manajemen proyek pengembangan sistem informasi, studi kasus, sistem penilaian, TPL Informatika. Dilanjutkan oleh teman saya. Latar belakang: suatu perusahaan IT memiliki banyak proyek yang ditangani atau diterima, maka diperlukan suatu manajemen proyek agar proyek bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Proyek bus dan software khas dalam membuat sistem penilaian capaian pembelajaran lulusan atau PPL berbasis web menggunakan sistem manajemen proyek yang memiliki 5 tahap. 5 tahap yang dilalui yaitu yang pertama, inisialisasi proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, pemantauan dan pengendalian proyek, dan penutupan proyek. Tahap pelaksanaan atau eksekusi proyek metodik yang digunakan dalam proyek supaya pembelajaran lulusan atau CPL ini menggunakan metode Legend sebelum proyek bersama yang kampus dan software house berhasil diselesaikan dengan melewati batas waktu atau time yang sudah ditentukan, karena ada penambahan ruangan lingkup atau skop sehingga berdampak terhadap biaya atau cash, karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Maka harus meningkatkan komunikasi antara pihak brand dan pengembangan agar tidak terjadi miskomunikasi. Selanjutnya, manajemen proyek. Manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, alatnya, tools, dan teknik atau sebutnya teknik dalam aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek atau Project Management Institute 2013. Dalam pelaksanaannya, suatu proses memiliki batasan yang paling mempengaruhi, biasanya disebut people constraints atau 3 batasan, yaitu ruang lingkup atau disebut dengan scope, waktu time, dan biaya disebut dengan cost. Hubungan antara 3 batasan ini saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, jika biaya atau anggaran yang dimiliki tidak besar, maka waktu pengerjaan menjadi semakin lama. Jika ruang lingkup ditingkatkan, maka biaya atau anggaran menjadi bertambah serta perlu penambahan sumber daya agar proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan lebih cepat, atau waktu pengerjaan bisa bertambah dan daya atau anggaran untuk pengerjaan tetap sama. Perubahan tujuan proyek atau kesehatan bisa menimbulkan risiko, maka tim harus dapat berkomunikasi dengan baik dan menyeimbangkan permintaan. Hal ini ditunjukkan pada gambar 21. Dalam gambar, tim memperhatikan ruang lingkup, waktu dan biaya proyek dalam membuat manajemen proyek yang baik agar dapat memberikan proyek yang sukses. Tersebut dengan Project Management Institusi 2013. Setelah akan dilanjutkan kawan saya. Faktor yang mempengaruhi kinerja proyek sistem informasi. Dalam pelaksanaan proyek pengembangan perangkat lunak, tidak semua proyek berhasil. Banyak masalah dan kegagalan yang dihadapi di berbagai perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja proyek sistem informasi dalam pembuatan software, antara lain: pertama, manajemen proyek. Untuk dapat meningkatkan kinerja proyek sistem informasi,
bisa dilakukan dengan meningkatkan manajemen proyek dengan baik, seperti membangun standar teknik atau tools, manajemen proyek, mengembangkan keterampilan kepemimpinan manajemen proyek, ditangani oleh manajer proyek yang berpengalaman dalam menyelesaikan proyek dengan baik, dan membangun standar proses manajemen proyek yang digunakan agar tujuan proyek jelas dan stabil. Dan yang kedua, analisis kebutuhan. Dengan melakukan analisis kebutuhan dengan lengkap dan tepat, akan berpengaruh signifikan meningkatkan kinerja proyek sistem informasi. Selanjutnya, risiko kegagalan proyek perangkat lunak. Berikut beberapa risiko kegagalan proyek perangkat lunak yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perencanaan sistem tidak jelas. Perencanaan sistem dilakukan di awal proyek bersama dengan klien terkait perangkat lunak yang dikembangkan. Perencanaan sistem yang tidak jelas akan berdampak kepada pelaksanaan pengerjaannya dan akan mempengaruhi keberhasilan proyek. Yang kedua, kurangnya analisis kebutuhan atau proses bisnis. Dalam pengembangan perangkat lunak, sering ada perubahan kebutuhan, maka dibutuhkan analisis kebutuhan yang tepat dan lengkap untuk meminimalisirkan perubahan yang terjadi. Yang ketiga, tim yang tidak profesional adalah tim yang mengakibatkan kegagalan proyek, bahkan dapat memberikan kerugian material kepada perusahaan. Yang keempat, kurangnya komunikasi bisa menimbulkan masalah karena kesalahpahaman. Kelima, kurangnya kerjasama tim. Kerjasama tim yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik. Yang keenam, manajemen proyek yang tidak jelas dengan scope, time, dan cost yang tidak jelas tentu akan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Yang ketujuh, kurangnya keahlian atau pengetahuan tim pengembang bisa menghambat pekerja, maka dibutuhkan pengembang yang memiliki keahlian atau berikan pelatihan kepada tim pengembang untuk mengatasi kurangnya keahlian. Yang kedelapan, estimasi waktu yang tidak tepat. Waktu perencanaan dan pengerjaan tidak sama. Saya lanjutkan pada teman saya. Agile Development. Agile Development adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang mengedepankan interaksi anggota tim dan kolaborasi dengan klien daripada proses dan jenis perangkat yang digunakan, atau dalam Martin 2006. Metode Agile merupakan salah satu metode yang populer digunakan karena bisa mengembangkan software lebih cepat walaupun kebutuhan sering berubah. Dan metode Agile itu interaktif atau berulang. Dalam industri perangkat lunak, Agile Movement dipublikasikan pertama kali oleh suatu kelompok praktis dan konsultan perangkat lunak pada tahun 2001 lewat Agile Software Development Manifesto. Manifesto ini menekankan nilai-nilai utama fase 2019, yaitu A. Individu dan interaksi lebih diutamakan daripada proses dan alat. B. Perangkat lunak yang bekerja lebih diutamakan daripada dokumentasi yang menyeluruh. C. Kolaborasi dengan klien lebih diutamakan daripada negosiasi kontrak. D. Tanggapan terhadap perubahan lebih dari mengikuti rencana. E. Individu dan interaksi lebih diutamakan daripada proses dan alat. Selanjutnya. Kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini, telah berhasil melaksanakan manajemen proyek pengembangan sistem informasi sebagai kerjasama antara kampus dan software house. Manajemen proyek dijalankan dalam 5 fase, yaitu inisialisasi proyek, perencanaan proyek,
pelaksanaan proyek, pemantauan dan pengendalian proyek, dan terakhir proyek. Fase inisialisasi menentukan sumber daya apa yang digunakan sebelum proyek dikerjakan. Kemudian, perencanaan menjabarkan secara detail bagaimana sebuah proyek harus dijalankan. Contohnya, buat timeline. Kemudian, fase pelaksanaan melakukan pekerjaan proyek. Kemudian, fase pemantauan dan pengendalian proyek menggunakan tools seperti GitLab, Lab, Mattermost, dan Security. Terakhir, pada fase penutupan dilakukan secara serah terima dan proyek ditutup. Jadi saya akan mengembalikan kepada Davis semester dulu. Sekian dari presentasi kami. Shalom.